Apa tuh? Tentang prostitusi. Kalau konten Sebenarnya bagaimana tadi ulang tadi? Bagaimana bisa nggak memberantas prostitusi ya kan? Apa sih kayaknya nggak mungkin ya kayak. Karena itu kan penyakit sosial, penyakit masyarakat yang udah ada dari zaman dulu, bahkan dari zaman Nabi atau tidak ada. Nabi lu udah ada Itu itu. udah ada. Tapi meminimalisir bisa. Sebenarnya itu ada era yang berubah juga ya. Apa tuh? Yang tidak rencana pada itu lupa. Yang mau bikin lokalisasi, sebenarnya bisa juga itu minimalisir lokalisasi. Bisa, cuma kan di Indonesia itu kan agamanya sedikit kuat. Iya. Iya, patokannya itu keluar. Sebenarnya bukan masalah itu juga sih. Nggak ada lokalisasi pun malah makin marah. Ya sebenarnya tempat lokalisasi dengan adanya pemerintah lokalisasi yang ngumpet-ngumpet ya bisa aja kan. Apalagi sekarang Iya, terang ya, tapi kamu udah media gampang, sosial ada tuh medsos, istilahnya ya, sekarang open BO. Kita kan ngeliatkan kayak gini, kadang-kadang dalam rumah tangga itu apa namanya, kita nggak menapik nih, maksudnya kita nggak mau ponis dosa-dosa orang ya. Kadang-kadang kan dalam rumah tangga itu ada sebagian istri yang tidak bisa melayani suaminya. Terus kalau dia nikah lagi, mungkin duitnya juga kurang kan, otomatis kontaknya jajan kan gitu. Dan dengan adanya dia jajan itu kan otomatis dia lebih pengeluarannya lebih dikit dibanding dia nikah resmi gitu. Dan apa ya ini yang misalnya bininya lebih tua nih, udah monopos, dia nggak bisa melayani suaminya, kan otomatis dia kan ya keinginan ada, akhirnya jadi penyakit ya kan gitu. ada juga orang yang punya safety di situ. Ya itu banyak lah, di kota-kota besar yang ada. Iya. Safety itu biasanya kalau itu kan takut tuh biasanya tuh. Iya. BO yang full kan. Biasa ada ngumpet-ngumpet, Takut karena penyakit dia biasanya. sakit, iya benar. Biasanya cowok-cowok yang takut kena penyakit dia pintar dia tuh safety. Iya. Dia manajemen spa doang tuh. Nah, Dikejar tuh. ya, Kalau kelas keren namanya spa lah. malah. Biasanya orang itu ini dia enjoy. Tapi mangga sih. Tapi di era zaman sekarang ini emang udah bukan hal yang ini ya, lumrah kayaknya udah Susah lumrah. sih, udah susah. Karena kan dua-duanya membutuhkan. Dan saling membutuhkan. Ya, ini yang pekerja yang memang profesinya ya, Iya. bukan ngomongin. Ada juga yang nyambi ada nyambi juga. Iya, nyambi dia sambil bekerja dia nyambi banyak gitu. Iya. Jadi serba salah juga sih, kadang-kadang kan prostitusi itu sebagai apa ya, buat tambahannya juga, tapi emang kebanyakan ceritanya pasif. Iya, ekonomi. Jadi kebanyakan kata orang yang belum kontrol, udah pengetahuan pusing, dari solusinya nggak ada dalam kehidupan, ya akhirnya dagang diri. Tapi kalau menurut tuh gimana tuh? Ada yang pertanyaan tadi siapa juga lupa tuh sama itu di konten. Kan dia kan minta kita bahas apa namanya? Prostitusi bisa nggak dihilangkan gitu. Kalau menurut kan diminimalisir. Iya. Itu minimalisirnya nih bikin konsep kayak gimana nih? Kalau Kan ide ya, itu ide sebenarnya, kita ide. punya ide atau punya apa sih pandangan lah. Pandangan ya, maksudnya penyakit masyarakat ini bisa nggak dihilangkan gitu kan. Iya, dikecilin gitu. Jadi nggak terlalu nge-booming banget. Sekarang kan udah apa-apa karena nyari duit susah, cari yang instan. Dijual diri, kemampuan nggak ada, kayaknya ngangkang aja dah. Iya, kemampuannya nggak ada, ya kan gitu. Jadi skill nggak ada, pendidikan rata-rata kurang, mungkin dia belum kontrol. Rata-rata klasik masalahnya. Tapi sebenarnya kalau buat sekarang ya, aku juga sering apa coba observasi gitu kan. Sebenarnya mereka kalau juga pendidikannya kurang pun enggak sih. Banyak juga pendidikannya keren juga gitu. Kita jadi bukan gini, banyak Ada juga mungkin faktor lingkungan bisa. mereka berteman sih kayaknya ya. Circle. Iya sih, circle-nya lah. Iya, circle-nya. Karena kan kalau misalkan dia bekerja, Iya, kayak pas misalkan pas-pasan, iya, gaya hidup tuh berarti. gaya hidup yang tinggi. Jadi Iya. kemampuan nggak ada, pengen dilihat wah, akhirnya dibuang banyak, akhirnya dagang gitu kan. Ya, tapi kalau
dia gaji UMR tapi yang punya handphone Nah, dia kayak gitu lah, dia punya mobil iya, kayak instan lah, bisa body mantap body mantap, dukung. Ya kalau laki-laki sih sebenarnya kan kami yang pernah di bawah tuh apa tuh? pernah tuh yang ada di bawah pakai juga setengah bercanda. Dia nonton, oh bener ya, repot juga di konten apaan nih, bikin gitu ya. Edukasi gimana secara moral bisa terangkat dia, gitu. dia itu juga Ya. itu harus memang Iya, kalau tokoh-tokoh agama kan kebanyakan itu memponis secara langsung. Wah lu dosa begini, tapi pendekatan sama misalnya PBO, PSK kan kurang sekarang. Iya, kalau harus dikejar kita gitu ada yang itu tuh apa lupa tuh yang maksudnya dia penceramah Iya. nanti dia nyeramah di diskotik ada lupa banyak kayak gitu. siapa sih Kurang tahu, lu kan juga namanya soalnya kan dulu tapi boleh kan netizen yang kasih tahu Iya. tapi itu sering juga nonton dia itu Iya, jadi dia edukasi dia datang ke klub-klub malam ke diskotik juga itu canggih kayak gitu Iya, jadi tanpa mundur ini gitu. apa ibaratnya mengemaskan sesuatu yang Iya, dilihat memuliakan manusia. manusia lah Iya. dan gue juga nggak setuju sebenarnya sebenarnya orang yang kayak misalkan digerobok terus tiba-tiba ada kadang ada tuh sampai bugil-bugil mereka Ya itu sama dia tidak memanusiakan manusia. Sebenarnya kan gini, bukan dia itu menjadi korban PSK kayak gitu sebenarnya bukan korban sih, maksudnya kerjaan emang benar-benar sebenarnya kalau dia mendalami dia sakit. iya Gak ada yang mau orang menjadi PSK karena sebab harga diri dia nggak ada Iya. di masyarakat, terus juga salah di lingkungan keluarga juga nama dia jelek. Cuma yang jadi masalah sebenarnya masalah kasih uang juga, uang juga. Sebenarnya kalau dengar cerita mereka sedih, kadang sedih kalau dengar cerita mereka. Karena sebenarnya itu demi kebutuhan, misalnya dia sebagai ibu rumah tangga, tapi suaminya tidak mampu, akhirnya dia dagang. Banyak suaminya tahu, tahu ada sebagian kasus kayak gitu. Suami tahu, tapi dia dagang diri disupport sama suami. Gitu. Banyak kasus yang ada itu kasus. Saya pernah nemuin nanya menginterogasi hal itu. Jadi suaminya tahu dia dagang, tapi disupport sama suaminya, karena suaminya tidak kemampuan secara ekonomi. Kadang sedih juga sih kadang-kadang kayak gitu. Habis gimana suami gua nggak kerja, anak gua butuh makan, butuh sekolah. Tuh, kalau kita yang disalahkan siapa? Negara-negara juga. Ada dari Departemen Sosial nggak support langsung ke masyarakat. Mestinya dari Departemen Sosial, dari badan manapun segi kemanusiaan kita harus dukung gitu. Jangan sampai terjadi ini penyakit di masyarakat ini tumbuh besar. Jadi nanti mindsetnya orang tuh gua nggak bisa kerja, ngangkang aja. Nanti Indonesia akan rusak terus. makanya kalau gue agak mundur nih agak mundur pendapat gue nih ya sebenarnya dari dini mungkin sih kalau gue bilang Iya. dari kecil ya Dari kecil udah didoktrin agamanya bagus, apanya bagus. Banyak kan dari faktor lingkungan keluarga, dari orang tua juga gitu bisa. gue ya karena gue juga kan Orang lapangan lah. gue punya anak juga ya kadang tuh gue tapi mungkin salah juga dapat gue kadang nih ada kan yang namanya sekolah karakter ada tuh Iya. ada sekolah karakter tuh nah menurut gue sih nggak usah ada sekolahan karakter tapi ada di tempat yang berbeda. Seharusnya itu sekolah karakter itu atau pendidikan karakter itu ada di kurikulum sekolahnya. Sekolah dasar. Jadi nggak perlu lagi orang yang tua untuk membiayai anaknya untuk bayar lagi untuk menguasai karakternya. Karena kan sekolahnya mahal kayak gitu. Karena masalah sekolah karakter itu mahal. Jadi masukan Mendikbud yang itu mestinya support kayak gitu-gitu. Di sekolah dasar mestinya ada juga kurikulum karakter, iya. Kan kalau kurikulum agama nih, banyak kan ada sekolah swasta kan yang gue lihat gue observasi nih, Iya. kebanyakan anak-anak cuma suruh ngapal, Bener. suruh ngapal ayat-ayat. Jadi kepribadian juga ada. Dia tidak memahami ayat tersebut. Iya. Nah kan harusnya kan dari kecil
dari kecil. Kita aja nih jujur aja deh. Mungkin gue lupa kejadian-kejadian gue waktu kuliah, tapi kalau kejadian SD gue ingat. Nah, karena kan dasarnya Masih dasarnya polos. kita masih suci. Masih suci. Iya, anak-anak Nah, sekolah tengah itu masih suci. Rata-rata orang puber kan SMP ya, SMP itu dasarnya normalnya. 13 tahun lah. Nah itu udah mulai apa? Mulai ngerti lah. Memorinya tuh mulai berkurang. Iya, iya. Tapi kalau SD kan masih kosong kan? Masih kosong, masih masih gelas polos, masih iya. masih belum penuh gitu. Meskipun Maksudku bagus itu Jal. Jadi ada sekolah, ada kurikulum yang buat kayak itu mereka. itu dia benar. Karena kan sekolah-sekolahan seperti itu kebanyakan sekolah swasta yang elit. Ya Iya, salahnya. sekarang kalau sekolah dasar itu kan pemerintah misalnya. Karena kan pemerintah tidak pikirkan ke sana sebenarnya. Ini harus pemerintah juga harus tahu nih sebenarnya penyakit masyarakat ini. Kalau kita lihat di Indonesia sekarang udah open BO segala macam udah menyebar luas. Udah sangat berubah. Bahkan umur 13 tahun udah jadi open BO. Nah itu kan. Itu gue pelajarin semua itu. Umur 13 tahun gue lihat rokok, jalan rokok. Jadi silakan siapa? Orang tuanya. Iya. Karena faktor keluarganya yang tidak merangkul, nggak merangkul juga. Jadi Iya. misalnya sebagai ayah nih, sebagai gue juga punya anak gadis ya, punya anak mau calon anak gadis, kita harus merangkul. Ini anak di mana sih posisinya? Nah gitu, maksudnya jangan anak dibiarkan aja. Ini Iya. anak bergaul sama siapa sih? Karena pergaulan itu sangat berpengaruh. Circle-nya pergaulan apa? Kalau lingkungan pengaruh kan Pengaruh. jauh-jauh lah. Kita lihat di medsos misalnya, ya, ada yang viral, Ya. cepat mereka. Cepat. Dibanding kita suruh baca mereka lapar. Iya. Tapi sesuatu yang viral tuh dari medsos, anak-anak kecil tuh langsung hafal. tuh. Iya, benar. Mau lagu apapun juga bisa dia Pasti. Iya. Itu penting itu. Penting. Karena sebenarnya sih seluruh orang tua sih ya. Iya. Karena kalau di sini orang tua yang benar, tetapi nanti ada di lingkungan mereka tinggal yang tidak benar pun, yang benar pun akan terkontaminasi jadi tidak benar. Nah, kebanyakan gini nih, orang-orang yang menjual diri, kebanyakan dari faktor keluarga, lingkungan keluarga, orang tua yang gagal. Jadi rumah tangganya itu benar-benar dia gagal rumah tangganya. Misalnya ayahnya bercerai, ya kan ibunya di mana, bapaknya di mana, kayak gitu kebanyakan seperti itu. Karena nggak dapat support dan kasih sayang orang tua tuh nggak ada gitu. Jadi anak kurang kasih sayang, apalagi anak gadis ya. Kalau kurang kasih sayang dari seorang ayah itu kacau. Iya. Karena cinta pertama seorang wanita itu seorang anak nih, cinta pertamanya kepada seorang ayah. Bapaknya. Iya seorang ayah. Tapi kalau misalnya dia tuh kurang cintanya sama ayahnya peminum, mabuk, dia kan nggak bisa meluapkan cinta pertama. Itu hancur ini. Anak laki-laki biasanya tuh ibunya. Ya, kalau anak laki-laki biasanya dia paling dekat sama ibunya. Ya sama kayak gue lah. Iya. Kan lebih dekat ke nyokap. Iya. Adik gue dekat ke bokap. Ya karena cinta pertama seorang wanita itu cintanya pada seorang ayah. Jadi misalnya seorang ayah itu pendekatannya sama anak gadisnya kurang atau dari kecilnya kurang, kasih sayang kurang dipeluk, kurang dimanja, itu anaknya kan kecilnya dia ngikutin circle lingkungan yang ada. Psikologis ya. Kalau psikologis itulah. Ya kembali lagi tuh ke prostitusi itu menurut gue sih itu tuh karena gue yakin sih susah itu ngilangin sih untuk ngilangin susah dari zaman kerajaan dari konsep Nabi itu konsep solusinya bingung gitu. setuju nggak kalau ada lokalisasi tapi di luar dari itu benar-benar nggak boleh tuh Iya. kan bisa dihukum seberat-beratnya mungkin itu juga Hanya di bisa. lingkungan itu tepat. Iya. Ya, contoh gini aja lah kalau di Amerika kan ada perjudian tuh Iya, Las Vegas. tapi di luar dari itu kan pasti mereka Iya, kasih. nggak kasih dulu itu semua. Nah, bahkan di luar negeri gue pernah baca tuh ada di konten YouTube juga tuh kalau kita rokok malah bebas. Iya. Anak kecil tuh bisa beli rokok di warung. Bebas Nah, mereka malah nggak boleh. Ada usianya. Di supermarket pun mereka nggak akan bisa tuh beli rokok tuh. Tapi apakah bisa di Indonesia diterapkan? Nah, itu harus kita bisa gitu. Kenapa? Kalau SDM sumber daya manusia itu lemah di Indonesia, SDM itu lemah karena dasar pendidikan kita kan beda sama di luar negeri. Rata-rata Sebenarnya sih ini ya kalau gue bilang sih apa ya mental seluruh masyarakatnya. Iya. Mental seluruh masyarakat, termasuk gue juga mungkin pernah ada pelanggaran juga. Iya. Mental juga ya. Mental, pengaruh lingkungan. Kita aja lalu lintas aja nggak tertib. Ya benar.
Mana ada di Indonesia manusia? Nggak ada. Belum hijau itu kan, Iya. lambat aja. Ya jangan, gua juga kadang-kadang pakai helm apa? Jangan juga pakai helm. Tapi kalau buat gue agak susah Iya. itu nggak tahu ya kalau pandangan lu ya gimana caranya tuh. Ya kalau dibilang untuk Punya menghapus, hayalan gak tuh untuk menghapusin secara berat, pelan. berat. Karena apa? Kok untuk menghapuskan prostitusi itu, kalau emang bukan pemerintah terjun langsung, dari segi agama juga ulama-ulama di Indonesia terjun langsung, itu susah menurut saya. Karena ini faktor penyakit masyarakat ini tumbuhnya itu ada di lingkungan keluarganya dia. Oke, pemerintah kan udah coba. Heeh. Kalau menurut gue sih nggak bisa nyalain juga nih 100% nih. Iya, kita nggak bisa nyalain Karena harus pemerintah ya. semuanya nih. Iya. Pemerintah juga untuk memberantas. Iya, lingkungan RT Lingkungan paling RW penting. harus Apalagi bisa keluarga. merangkul. Iya, keluarga paling kita bisa merangkul. Iya, itu. Ya mau ada berat juga. Karena udah penyakit itu udah dari zaman Nabi Lut. Udah kemarin udah ada. Ya kan gitu. Iya, mau diapain? Iya. Jadi penyakit nenek moyang. Nenek moyang, penyakit nenek moyang. Makanya kadang-kadang kalau kita bicara Apalagi kalau ada orang kerja juga repot ya. Iya. Ya kita juga nggak bisa memponis tuh, lu pendosa lu. Oh, Nggak bisa, tidak. ya, nggak bisa. Tidak. Karena apa? Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala ada seorang PSK. Saya mau nonton konten ini sampai Iya. habis ya. Iya. Jadi kita tuh ada alurnya nih kalau Iya. pelan-pelan dengan bercanda. Iya. Ya kita lihat nih contoh lewat itu. Ada seorang PSK, itu anjing kausan. Terus, Oh iya, iya. ada nggak cerita itu kan? Ada, ya. Seorang PSK itu anjing kausan, kan beli lebih. Tiba-tiba PSK itu meninggal, dia masuk surga. Iya, iya. Itu ada hadisnya. Kita jangan nggak bisa apa mau dosa dosa, wah lu penjina, lu pendosa, kita nggak bisa. Jadi kalau menurut gue itu gue setuju ya. Emang benar tuh kita. Jadi para pengguna itu bukan dibukilin hukumannya, tapi dirajam. Nah itu benar karena apa? Meringankan dia dosa di akhirat nanti. Jadi diberikan cambukan dulu ya hukuman. Iya, ya. hukuman di dunia Tapi dulu. itu lebih bermartabat. Iya, Memang untuk kelihatan sok terapi tidak mereka. manusiawi kan. Iya. Itu kan dicambuk banget tidak Iya. manusiawi. Tapi menurut gue itu manusiawi dibandingkan dia aib dia terbongkar karena ditelanjangi. Karena kan auratnya kelihatan. Iya, auratnya kelihatan. Itu lagi di videoin ya. Itu bisa ditonton sampai kapan aja. Iya. Kalau dihapus. Benar. Karena kan Lebih mulia dia diranjang. benar. Kalau di masyarakat di sini kebanyakan kan ada misalnya dia ada perzinahan di kos-kosan gitu kan. Wah, Kalau kesimpulan itu itu diarah. Itu Iya. sebenarnya boleh. Kita dari segi kemanusiaan itu nggak bagus juga. Karena kan aurat dia berat. Nah di agama pun jadi kayak gitu. Bukan di buka aib segala macam, Bukan. tapi dirajam dia. Kita walaupun kita tahu dosa-dosa kita nggak boleh kayu. Karena dia tuh ya karena dia tadi cerita tadi balik lagi. Tuhan tahu hatinya. Iya. Juga. Manusia itu bukan dilihat dari perbuatannya, tapi Allah itu melihat dari hatinya. Ya, setuju. Kita nggak bisa, waduh, lu bangsat lu suka godain laki gue, ya nggak bisa juga. Ya laki lu juga doyan ya kayak gitu. Tapi ini sebenarnya kalau gue dia, Iya. kita akan bercanda ya. Sebenarnya kalau ada masalah kayak gitu atau lakinya yang berbuat khianat atau Iya. berbuat khianat, nah kembali lagi ke diri lu, Iya. lu bisa jaga enggak atau lu bisa bikin dia nyaman enggak? Iya, kadang-kadang wanita itu dia merasa egois, kan manusia. Mak-mak itu manusia terkuat di bumi. Manusia terkuat di bumi. Iya, kasarnya itu. Jadi dia kadang-kadang nggak introspeksi diri, suami selingkuh segala macam. Tapi dia pelayanan seksualnya bisa nggak melayani? Nah itu. Makanya kita nggak bisa juga nyalain suami. Iya. Iya, kadang-kadang suami Sebenarnya kalau para istri itu sebenarnya bukan fisikly ya, Iya. bukan masalah fisikly tapi servis aja. servis lah. Servis tentang kenyamanan. Laki-laki mungkin gak akan diajar. Enggak, yakin. Karena laki-lakinya, Itu udah enak tanya. laki-laki kan manusia juga ya. Ngapain Iya. malah bayar lagi. Gue bayar lagi 3,5. Iya. Oh, dari situ ya? Nggak ada kasir. Dari itu makanya. Nah yang laki-laki juga sama. Iya. Jadi juga nggak boleh ego tuh, Mm-hmm. kalau mau pulang kerjaan atau Mm-hmm. segala macam dia pulang tuh.
Tapi begitu ada istrinya selingkuh, dia marah. Dia marah, ya kan? Dia nggak perhatiin juga istrinya kesepian kan. Iya. Itu tuh nggak boleh egois juga kan laki-laki. Itu kita nggak nyalahin Saling ngerti kebutuhan masing-masing juga. Karena laki-laki kan mungkin kerja di kantor kan pusing ya, tekanan apa yang di kantor kerja tekanan tinggi kan. Sehingga kan semuanya pusing deh. Iya, untuk meluapkan untuk meluapkan emosi dia kan harus diservis sama istrinya, iya kan. Terus istrinya udah capek ngurusin anak tuh, ya kan gitu kan. Iya, bahasa Betawi nih kita pakai, udah capek ngurusin anak tuh, masa gua harus nongkrong lagi gua udah capek masa nongkrong lagi, mesti nongkrong lagi, ya kan capek ya gitu. Ya kebanyakan gitu, gua udah nyuci, ya kan udah masak ya kan, masa gua harus nongkrong lagi kan gitu kebanyakan. Tapi dia dengan adanya dia penolakan, kayak suami emosi, suaminya emosi. Kalau lu lihat lu jajan aja dah, lu nggak menuhin syarat ya kan, lu nggak menuhin ingin gua, nafsu gua kayak kan gitu. Setuju. Karena perempuan itu laki-laki beda. Kalau perempuan dia bisa menahan hasratnya. Perempuan itu biasanya disentuh dulu, baru dia terangsang. Tapi laki-laki nggak disentuh pun dia bisa terangsang. Karena dia manusia to the point gitu. Laki-laki to the point. Itu lagi ngomong begini. Bisa gitu. Iya deh. Nah biasanya dia lucu nih. Tapi kan ini gara-gara pertanyaan itu suruh nggak apa-apa sih. Suruh apa? Tapi bagus-bagus ya. Iya, ini sebagai karena ini suatu penyakit di masyarakat yang ada di seluruh dunia juga ada. Itu bahas hapus ya. Iya. Ini bisa gampang itu itu. lucu cerita ini. Gue lagi nongkrong di tempat kan gini. Ini ceritanya becong. Iya betul, asli ini becong. Iya, bukan penyakit. Ya kan gini, dia nanya sama temennya, ya kan, rumah enak katanya, udah dagang udah laku, kata dia gitu. Gua mau ditagih nih, dirian baik, dagang udah laku. Kata tuh temennya tuh becong lagi, lu salah katanya. Salahnya kenapa? Lu duduknya begini apa? Biji lu kelihatan nih. Goblok ya. Saya juga dulu bahas itu ya. Udah susah rasanya. Karena emang di Al-Quran juga ada. Kaum becong ada udah. Iya, susah ya. Itu sebenarnya orang tua lagi deh ini. Iya. Ya memang sih keras dalam arti ngajar bukan dipukul ya. Iya. Memang harus ada kekerasan dalam segi buat ngajarin anak sih Jadi biar dia tuh jadi kontrol laki-laki gitu, jadi benar-benar maskulin gitu. Iya. Ya takutnya dia gitu. Tapi kadang-kadang juga maskulin gue jadi kan. Kalau dulu perhatiin ya. Yang gue tuh sering tuh, kantor gue ditamrin tuh. Ya sering tuh, gue pernah tuh kerja di Tamrin terus pindah lagi ke Menteng tuh. Menteng tuh pernah banjir tuh. Iya. Pas banjir tuh. Itu kan banyak banjir ya becong tuh. Karena dokter jalan. Malu kayak tukang beca ya kan. Dia badannya. Iya. Berarti kan Ya kalau kita berantem dia kalah. kan badannya maskulin ya. Iya, kalah kita berantem sama dia. Ini jujur nih, kayak jujur. Kan kitanya lu apa namanya? Ya pernah tuh naik angkot, tiba-tiba itu tahun 95 dan nggak salah, itu tahun 95 ada, 1995 itu masih angkot tuh Depok masih angkot. Kalau sekarang kan orang udah banyak kan motor gitu ya, daerah naik angkot tuh, tiba-tiba pas naik 5 orang becong semua. Siapa ini? Ini asli nih, mau dilawan ya ini, lu sini dong gue dempet lu, ya kan gitu. Terus satu lagi, lu takut amat lu kok? Ya kalau dia dia bawa pisau udah pasti dia. Kalau bencong selalu bawa pisau. Itu udah umum ya. Kalau bencong udah pasti bawa pisau. Bayar tuh aku, jalan cari aman. Ya kalau lurusin pulang ke dia, udah tahu dia takut ya, cuma doang tuh kerja tuh. Karena kalau balik lu masih pakai motor tuh, belum hamil gitu. Terus juga tuh ke motor terus tidak lagi tuh nengok mana gitu kan. Itu di itu pas ngeliatin posisi kan ke kiri gitu, lawang lah, menteng gitu, menteng. Kalau ada tuh ya udah kamu udah itu benar sih banci ada gengannya kalau banci bang. Itu sedap juga. Iya, dia pakai berkelompok kalau banci. Kita berantem lombaan sih, malu juga ya.
Tapi sekarang bajunya udah modern, udah suntik. Udah suntik. Iya. Oh dulu kan nggak pakai bola gitu. Ya sebenarnya sih bukannya kita kebanyakan sih bukannya. Bukan. Cuman ya kalau bisa sih, ya kan manusia dua ya. Iya. Cuma dua ya laki perempuan. Laki perempuan. Bisa sih ya sesuai dengan kodratnya adalah manusia. Itu orang-orang terdekat tuh sebenarnya harus bisa bantu. Ya susah sih itu. Berarti kita harus ada kesadaran ya. Kesadaran. Tapi biasanya kalau udah seperti guy, misalnya Itu ada sih yang bisa balik lagi kan? nggak ada. Nggak ada. Susah, yakin susah. Ada kayak mungkin kecil banget ya. Kecil, tidak untuk dia kembali normal sebagai laki-laki kecil. Kayak homo gitu. Dia udah susah. Dia nggak bakal bisa nafsu lagi ya, Mak. Oh di masyarakat juga dia udah terlalu gimana ya? Dia malu juga sebenarnya ya. Dia mau balik lagi dia takutnya malah cemooh gitu. Iya. Ya itu makanya kalau kita misalnya punya anak laki-laki, kita kelasin itu jangan pacaran dulu. Enggak. Oh enggak, kalau gue sih nggak mau tuh. Dia harus benar-benar walaupun dia misalkan ada dia SMP udah gini kan dia sama perempuan karena Dia sesuai kodratnya. sesuai Ya. kodratnya. Karena sudah kodratnya. Ya memang yang amit lah ya. Iya. Katakanlah terjadi dalam arti yang amit lah. Ya bisa sampai pengen kita tahu itu ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau bisa apa dia punya duit dulu. Iya. Ya kalau dia lulus SMA udah punya duit ya nggak apa-apa. Karena di kampus kan bagus sih. Ya. Dibanding dia laki-laki. Iya. Kalau perempuan kan kita pusing kan. Yang penting kalau nikah itu mental. Mental itu perlu. Mental. Banyak kan orang nikah karena masalahnya niatnya nafsu. Nah, Iya, pas dia terjadi dia apa namanya mentalnya nggak kuat. Karena di dalam pernikahan itu konteksnya luas. iya. Konteksnya luas. Masalah anak, masalah tua, masalah keluarga itu konteksnya luas. Juga Tapi jangan lupa juga. Jangan nanti kelamaan jangan barunya kelamaan dia berpendidikan nih sekolah iya. kelamaan dia nyari duit dia lupa ya juga terus masuk telat juga sih masuk gua telat ya. gua pengennya sebenarnya itu yang angka 26 kalau 29 yang nikah. jangan sampai 30 lah gitu karena enaknya apa coba nah, ini gua liat temen-temenku sekolah nih begitu gua ketemu dia anaknya udah yang kawin Kita belum ada atau anaknya udah kuliah enak ya gitu ya terus solusi nanti anak gue sih mudah-mudahan di bawah 30 lah 27 udah mapan tapi mapan dulu nih mungkin dia bisa kayak duit lah bukan masalah kaya raya bisa settle lah settle untuk hidup dia sama keluarga itu apa Iya. dibanding dia Cina nanti ribet lagi ya yang dia punya pacar ya zaman sekarang Zaman sekarang nggak bisa. zaman dulu Zaman dulu di itu sini tuh mana ada yang namanya hotel ya sekarang kan ada itu namanya nggak ada udah tempat lah. luas, udah zaman udah online semuanya bisa dicari. Iya, kita kan dulu di medsos. pacaran di rumah pacar kita, tapi pegangan tangan. Orang tua bisa mantau. Bisa mantau. Kita ngedidik anak apa namanya? Kalau sekarang ada susah karena fasilitasnya ada. Fasilitasnya ada. Bisa. Untuk jalan ke sana, untuk jalan ke sana gampang banget. Ya, yang mau anak perempuannya sama. Iya sama. Ya bener. Jadi nggak mungkin kita ikutin terus ya kemana nggak mungkin lah. Itu sebenarnya udah dari era akhir zaman. Ya kalau kita balik lagi ke agama ya ini sebenarnya udah tanda-tanda akhir zaman. Iya. Iya kalau Ngeri juga ya. Ngeri juga. Sebenarnya kenapa? Sekarang laki-laki mau jelek gimana? Itu pasti dapat jodoh. Pasti cewek. Nah ini nih Iya. sebenarnya ya kayak gini. Ini sebenarnya dua nih penting nih komunikasi ya. Ilmu marketing, pemasaran ya, dagang sebenarnya zaman dulu itu mau dagang, zaman tradisional dari dagang, sama ilmu komunikasi. Ya sekarang coba lu kerja misalkan lu kerja di mana? Misalkan lu kerja di perusahaan apa misalkan, pasti kan lu menjual sesuatu kan? Berarti yang paling pokok apa? Ilmu marketingnya. Iya benar. Yang lain mah support doang. Kalau nggak ada penjualan ini Berjalan nggak perusahaan nggak mungkin kerja lain nggak ada kerjaannya. Nggak ada. Mau kerjaan apaan? Nggak ada. Kalau lu nggak punya Tonggaknya perusahaan itu marketing, makanya kalau menurut gue sih dua ini nih. Nah, apa komunikasi kemana-mana tuh jalurnya lengkap nah, ya. sekarang gini gue punya temen dulu
salah satu dari generasi itu tuh punya temen saya pesantren nih. Nah itu ada tuh dia pernah bilang tuh ada memang kurikulum yang untuk ceramah. Itu kan komunikasi. Iya benar. Nggak semuanya orang bisa ceramah. Iya. Nggak semuanya bisa ceramah. Sama aja ngomong begini nih. Iya. Mungkin ada teman-teman kita yang lain kan belum tentu bisa ngomong gini, kalau gue cuma kamera doang. Iya. Kayak gitulah komunikasi. Nah sama aja lu kerja di perkantoran. Kan kalau lu nggak bisa presentasi, Iya, atau nggak bisa memimpin lah, Iya, kan perlu ngomong. Iya. Itu namanya komunikasi masuk mereka. Nah, makanya gue demen tuh yang bilang punya anak tuh udah mulai jago tuh untuk Iya. ada dia bantu temennya jual produk, bisa apa namanya, bisa motor, bisa mobil lah. Marketing itu menurut gue. Karena kita sebagai, misalnya sebagai ayah lah, kita tahu passionnya anak seperti apa. Kita mesti lihat ini passion dia seperti apa. Apa kalau dia ahlinya di bidang ini, berada di bidang ini, kita mesti lihat, kita mesti pantau. Jangan kita misalnya dia kuliah, lu harus kuliah di bidang kedokteran, lu kalau dia bukan passion dia di situ, nggak bakal bisa. Bisa. Iya, tergantung dia dilihatnya. Lu passionnya kayaknya seperti ngejiwain tentang perdagangan. Ya kita masukin dia ke kampus dia yang digital bisnis. Nah, begitu udah dapet lu marketingnya, nah lu support lagi dah tuh orang ini nih yang bisa marketing ini kan, hukumnya. Nah, Itu kalau ada apa-apa dia tahu tuh pasal fondasinya dia kuat. sama manajemen. Iya. Jika dia punya duit dia bisa manage uang dia kan. Ya, benar. Dia tidak bangkrut nantinya. Itu penting banget itu menurut gua. Tapi tombaknya emang marketing. Karena kan di Indonesia nih, kalau di mana-mana kan ada edukasi tentang keluarga, tentang diri kita tuh jarang. Udah emang nggak ada di sekolah kayak gini di Indonesia tuh jarang. Ada sih ada tapi jarang di Indonesia. Antara sekolahan untuk segi misalnya apa namanya dia segi intelektual, kejiwaan dia seperti apa. Kalau di luar negeri kan ada tuh sekolahan yang dasarnya untuk mencakup attitude segala macam ada. Kalau di Indonesia kan jarang sekolah-sekolah itu yang Jarang itu. sih. Iya. Itu penting menurut gua. Karena lu juga kan akan juga tuh ke anak itu. Dan memang proses ya juga ada miss di situ karena mungkin karena kerja juga ya, jadi ada miss untuk membantu selain sekolahan kan. Karena itu penting. Karena apa? Kalau lu pinter kan, tapi attitude kita nggak ada. No, Banget kan? Karena kalau pinter, nggak ada istilah di agama ya, Iya. jin aja lebih pinter, bener nggak? Jin lebih pinter, Banget. Jin jikir, Iya. itu juga sholat juga, dia cuma nggak punya sholawat, dia nggak punya, Iya. dia punya sholawat, nggak usah punya sholawat, ya kan? Itu aja yang bedain. Ya, kita dari ya, nah ini lah, maksud gue dari itu nggak pernah tuh yang namanya, gue ngeliat cuma suara orang, maksudnya gue ngeliatnya nilai dari yang dia omongin. Jadi mau dia pakai celana pendek, pakai baju kotor, kalau dia ngomongnya bagus, gue ambil ilmunya. Gitu. Jadi maksudnya sih kita emang kayak begini nih, tapi mudah-mudahan apa yang kita omongin selain terbicara manfaatnya lah itu di masyarakat. Tapi bicara tidur lagi dong, ngomong lagi dong. Ya, ini terbunuhin udah. Iya, emang kadang-kadang kalau tadi kita kan bahas prostitusi ya. Di Indonesia itu emang nggak bakal bisa. Iya, karena apa sebab ini penyakit ini sebenarnya mesti semua dari segi masyarakat apa RT, RW, kecamatan harus terjun mengatur semuanya. Jadi ini ngedata nih anaknya begini nih, ini siapa nih? Nah itu dia selalu support dari departemen sosialnya gitu kan, departemen sosial semuanya melacak nih. Jangan kalau yang namanya open BO semuanya itu dilacak. Jadi yang masuk ke badannya berapa di masyarakat ada berapa sebenarnya. Ya kita kayak kasih edukasi, kasih dia mau hal yang bagus, terus dari segi ulama-ulama tuh saling support. Jangan kita polis dia, oh begini susah dia nggak bakal bisa. Emang susah ya, masalahnya ini apa ya? Termasuk pariwisata. Nah itu dia Semakin maju kan, semakin maju zaman, semakin Indonesia berkembang. Iya. mau nggak mau kan orang luar pun datang ke kita, orang luar negeri kan masih nyari tempat atau pariwisata juga ya. Itu pariwisata esek gitu kan. Karena kan biasa di luar ya, susah nih orang ya. Susah sih. Ini udah
di zaman Nabi pun udah nggak bisa dihilangin. Paling kalau mau minimalisir dari ini mungkin tuh Mungkin dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dikasih jadi jangan sampai kayak zaman kita dulu, zaman gue dulu nih, dia nih, seks itu tabu, ya. orang tua tuh nggak ngajarin, Karena apa? Kalau ngajarin seks itu suatu aib. Dosa ngomongin, dosa, iya. Justru itulah pembelajaran supaya mereka pintar, Jangan sampai tahu organ mana yang bisa harus dijaga, seperti apa. Wah, itu harus kasih tahu itu, supaya dia tahu nanti kalau dia udah mulai suka sama lawan jenis, itu bisa jaga itu. Mesti jaga nih, nanti bahaya untuk kamu kayak gitu. Karena kan ya soal itu sih nih, misalkan pacaran, akhirnya dia nggak pawang gitu, kan. Nah, nanti dia bisa frustasi tuh. Tapi kan di perawan ini udah hal yang rumah agak sedih ya, gue bingung. Jadi lu masih perawan hal yang rumah. Jadi kalau zaman dulu kan tahun 80 70 itu suatu aib ya. Jadi suatu aib lah, aib keluarga tuh udah nggak perawan tuh, suaminya bisa nuntut. Tapi zaman sekarang tuh orangnya kayaknya udah hal, misalnya dia udah nggak perawan, itu hal yang biasa di masyarakat. Perawan nggak perawan sih, tapi maksudnya mungkin takutnya itu ada sih kayak gitu kok dulu ya, ada sih frustrasi tiba-tiba akhirnya besok dijual diri. Tapi sekarang udah enggak, kayaknya udah enggak. Jadi laki-laki nih kayak zaman now, zaman apa kayak kata nih? Gen Z sekarang, Gen Z iya. Gue lupa dulu gue kan. Iya. Jadi kan hal-hal kayak gitu ini udah dianggap biasa ya. Lu misalnya nggak pijit, ya udah biasa karena dia udah nganggap aku juga udah nggak berjaka kayak gitu. Iya. Jadi kalau lu memang susah, tapi kalau lu memang dapat jodoh seperti itu ya lu harus sayangin. Nah, udah. Karena hal yang langka kayak gitu kan. Sayang. Gitu kalau dapat. Itu sudah dari kecil sih dia harus susah. Jadi kalau misalnya dia tuh seorang gadis-gadis itu disantrenin ke orang tua pesantren itu mungkin mungkin bisa dijaga juga. Tapi kalau misalnya udah bergaul di kuliah segala macam pacaran, kita sebagai orang tua juga udah bingung. Iya, karena nggak bisa juga mantau kita melatihin anak perawan kita ikutin gimana, nggak mungkin. Anak perawan kita ikutin terus nggak mungkin juga. Dia kan juga kedewasaan dia nanti nggak ada ya kan gitu. Iya kayak gitu. Coba salah mereka nggak mandiri. Iya, dia nggak percaya diri, takutnya dia malah, wah lu masuk kayak anak kecil aja diikutin orang kan kayak gitu. Kalau masalah yang itu kembali lagi lah ke pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing ya. Kita cuma melemparkan kalau kita untuk institusi mungkin lebih terkonsep dari pendidikan sih ya, pendidikan dari awal dari sekolah dasar segala macam proses dan lingkungan keluarga. Harus ada pendidikan dari dasar. Jadi bukan cuma sekedar menghafal aja mereka tuh. Iya. Kalau menghafal kan mereka jago ya. Ya kalau anak awal jago. Kita ada yang kita nggak tahu tuh. Iya. Tapi kalau attitude nggak bisa dihafal. Iya itu misalnya itu faktor kepribadian dari hati ya kan. Karena itu kebiasaan sih, kebiasaan itu sama aja kayak lu bangun pagi, lu biasa bangun pagi, pas bangun pagi, itu dia. Itu kalau lu bangun siang, makanya pentingnya kita peranan ibu. Kalau orang laki kan biasanya kan dia kerja, usaha ikhtiar, dia dagang segala macam kan. Anak itu dekatnya sama orang tua. Iya. Jadi pentingnya seorang ibu itu mensupport anaknya, menjaga anaknya sebaik mungkin. Dia tuh circle pergaulannya seperti apa, di lingkungan masyarakat seperti apa, dia berteman dengan siapa. Itu ibu tuh mesti tahu, orang tua mesti tahu. Kalau misalnya dia nggak tahu pergaulan circle seperti apa, kecolongan. Iya. Karena udah penyakit di masyarakat misalnya udah nggak pikir segala macam itu di masyarakat udah sekarang kaum laki-laki sifatnya udah umum. Umum tuh nih udah nggak bisa. Karena udah ya sebenarnya sih hal itu jadi pendewasaan suatu lingkungan jadi kadang nggak melihat ke situ lagi karena ya tapi kalau sekarang ya tahu kalau lu nggak ke situ tuh dibilangnya lu tradisional banget. Iya gitu, pemikiran lu terlalu tradisional lah. Tradisional iya. Ya, oke. Terima kasih. Salam Bunga ya. Salam Bunga.